warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sahabat Klinik Madani, hari ini kita akan melakukan sosialisasi lewat podcast Klinik Madani Manado. Nah, malam ini kita akan mencoba mengangkat satu tema yang sekarang ini lagi digalakkan oleh pemerintah maupun BPJS Kesehatan tentang pengalihan atau penggunaan NIK sebagai kartu BPJS Kesehatan. Nah, saudara-saudara, hari malam ini kita hadir di tengah-tengah kita, yaitu Dr. Rini Rahmawati Kadir. Beliau adalah Kepala Klinik Madani Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Dr. Suyanto, sehat walafiat. Sehat-sehat, alhamdulillah. Kita tetap bersyukur kepada Allah. Kita tetap diberikan kesehatan dan kekuatan, dan kita pun tetap berdoa kepada para sahabat Klinik Madani semua, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat juga. Baik, kita mulai. Dokter ini, panggilan akrab ya, dokter ini itu sekarang ketika pemerintah telah melonsing, yaitu kerjasama antara Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan BPJS Kesehatan terkait dengan penggunaan NIK untuk pengganti kartu BPJS Kesehatan. Nah, kira-kira di Klinik Madani bagaimana proses pengalihan tersebut? Baik Dr. Suyanto, untuk penggunaan NIK sebagai identitas untuk kepesertaan peserta JKN KIS yang saat ini sedang digalakan oleh pemerintah, informasinya alhamdulillah di Klinik Madani ini sudah kita laksanakan. Jadi peserta saat berkunjung melakukan pengobatan itu sudah tidak perlu lagi menunjukkan kartu JKN KIS-nya. Mereka cukup menunjukkan atau menyebutkan saja nomor NIK ya untuk yang dewasa. Jadi cukup hafal saja ya? Ya, cukup hafal saja. Mereka sudah bisa mendapatkan pelayanan, otomatis memberikan kemudahan kepada peserta sehingga mereka bisa mendapatkan pelayanan untuk berobat di Klinik Madani tanpa perlu ribet membawa kartu lagi, kartu JKN KIS. Oke, yang penting hafal ya? Iya, kalau hafal. tidak hafal tentu akan masuk pada nomor induk kependudukan orang lain. Iya, seperti ya. itu. Jadi setelah di-launching dan menggunakan NIK, berarti ada manfaat berarti ada manfaat lain ketika dulu masih menggunakan kartu BPJS. Iya. Ya, berarti ada perubahan-perubahan apa kira-kira? Jadi perubahannya otomatis peserta mendapatkan kemudahan ya. Oke, itu mudah. kemudahan. Jadi kemudahan mereka hanya dengan menyebutkan atau menunjukkan KTP yang mereka senantiasa bawa, dompetnya pasti mereka sudah mendapatkan pelayanan. Kemudian cepat ya, tanpa karena sebagian besar itu mereka sudah tahu nomor NIK mereka masing-masing. Jadi hanya dengan menyebutkan saja mereka sudah bisa mendapatkan pelayanan. Ya, kemudian ya dibanding dengan kartu BPJS yang terlalu panjang, seringkali pada masa darurat ada kegawat daruratan mereka tidak sampai membawa kartu. Nah, hal itu yang menjadi kendala bagi kami untuk melakukan tindakan pelayanan bagi peserta jika tidak membawa kartu JKN KIS. Baik. Yang berikut manfaat. Yang manfaat otomatis pasti ya, pasti mereka akan mendapatkan pelayanan karena otomatis nomor NIK ini sudah terintegrasi dengan data kepesertaan yang ada di Klinik Madani. Jadi mereka yang sudah terdaftar di Klinik Madani hanya dengan menyebutkan NIK, itu data mereka otomatis tampil di layar sistem picker yang ada di Klinik Madani. Oke, jadi jangan ragu-ragu pemirsa semua. Iya. Kita sudah bisa menunjukkan NIK ketika kita berobat. Tidak perlu hafal lagi kartu BPJS Kesehatan yang begitu panjang. Cukup dengan menghafal nomor induk kependudukan, nomor induk KTP saja. Disebutkan saja di bagian administrasi Klinik Madani Manado dan namanya terbuka, pasti akan dilayani. Begitu ya, Dok? Iya, betul sekali. Jadi agak lebih mudah dan tidak ribet. Yang kedua, tidak ribet-ribet karena tidak terlalu banyak untuk mengisi kartu di dompet. Kadang-kadang kartu keluarga, ada kartu anak, kartu macam-macam lah yang ada di dompet. Nah, ini hanya membawa NIK saja, nomor atau KTP saja itu sudah bisa mendapatkan layanan. Baik, jadi informasi awal bahwa Klinik Madani sudah bisa
menerima layanan NIK sebagai pengganti kartu BPJS Kesehatan. Iya, sebagai identitas. Identitas. Nah, di Klinik Madani ketika namanya sudah masuk dan dia sudah terdaftar dalam Vaskes Klinik Madani, berarti dia sudah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Iya, betul sekali. Nah, baik. Dokter ini sebagai dokter juga yang berpraktek, itu kira-kira apa-apa saja yang bisa didapatkan peserta dalam layanan Klinik Madani Manado? Di Klinik Madani ini semua peserta bisa mendapatkan layanan pertama pengobatan rawat jalan ya. Pengobatan rawat jalan itu kita buka mulai dari pagi jam 8 sampai dengan jam 9 malam non-stop. Kemudian ada kunjungan langsung, ada kunjungan online ya. Jadi saat ini juga kami sedang sejak masa pandemi Covid, kunjungan online atau konsultasi online tetap kami buka. Iya. Jadi peserta hanya bisa konsultasi lewat WhatsApp atau lewat aplikasi mobile JKN lewat konsultasi dokter. Jadi mereka bisa langsung akses atau konsultasi dengan dokternya, dan untuk pengambilan obatnya jika pasien perlu ambil obat itu tetap akan kami layani di Klinik Madani. Oke, jadi alangkah baiknya juga kita bisa mendownload ya. Iya, mendownload aplikasi mobile JKN. Aplikasi mobile JKN itu agar mudah bisa melakukan pendaftaran atau konsultasi dokter secara online. Iya, betul. Kira-kira begitu. Iya, antrian online juga supaya peserta tidak terlalu menunggu lama di Klinik Madani, dokter. Seperti itu. Manfaatkan, banyak orang yang belum tahu atau belum bisa memanfaatkan layanan online. Artinya daripada kita tunggu lama di tempat praktek, ada puluhan orang kemudian antriannya begitu panjang, jangan capek-capek tunggu. Jadi menggunakan fasilitas aplikasi JKN mobile aplikasinya. Jadi bisa di-download. Iya. Jadi di samping itu dokter, kira-kira layanan-layanan apa saja yang bisa dimanfaatkan lagi? Kita ada poligigi dokter, jadi poligigi ada dokter giginya ya. Otomatis semua peserta yang terdaftar di Klinik Madani bisa menggunakan fasilitas poligigi. Oke. Jadi poligigi ada di Klinik Madani, tidak perlu lagi untuk mencari poligigi di tempat lain atau dokter gigi di tempat lain. Jadi sudah disiapkan di Klinik Madani. Oke, apalagi dokter yang bisa ada pelayanan, kita ada pelayanan imunisasi, ada pelayanan USG. Untuk kegiatan promotif preventifnya itu kita ada kegiatan senam sehat dokter setiap hari Sabtu. Ada edukasi ya. Jadi itu untuk mengendalikan komplikasi atau untuk membuat semua peserta, khususnya peserta-peserta yang sudah mengalami penyakit kronis itu bisa terkendali komplikasinya. Baik, ini yang menarik, ini di Klinik Madani ada layanan juga untuk layanan imunisasi. Ya, tentu berbeda dengan tempat praktek yang lain. Jadi ada pelayanan imunisasi. Kira-kira jadwalnya kapan dan imunisasi apa yang bisa dilakukan? Kalau imunisasi itu setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 12 siang. Semua imunisasi dasar bisa dilakukan di Klinik Madani. Gratis atau berbayar ini? Kalau untuk administrasi itu gratis. Gratis ya. Jadi vaksinnya yang gratis ya, karena vaksinnya kami dapatkan dari Dinas Kesehatan. Jadi vaksinnya gratis seperti itu. Baik. Oke, jadi ada layanan USG. Kira-kira apa semua orang bisa menggunakan layanan ini? Layanan USG ini kita peruntukkan bagi peserta yang memang ada indikasi, untuk harus dilakukan USG, itu mereka tidak bayar ya. Kecuali kalau atas permintaan sendiri, otomatis tidak di-cover. Tapi kalau mereka ada indikasi, misalnya perdarahan yang terus-menerus atau ada massa di dalam abdomen ya, di dalam rahim, otomatis kita akan melakukan pemeriksaan USG atau nyeri yang terus-menerus untuk menentukan diagnosanya apakah perlu dirujuk atau tidak ya. Baik. Seperti itu. Kira-kira USG ini menjadi fasilitas BPJS Kesehatan atau inisiatif Klinik Madani untuk menambah layanan yang lebih maksimal kepada peserta BPJS? Jadi ini merupakan inisiatif dari Klinik Madani, dokter. Tidak diwajibkan pemeriksaan untuk BPJS, tetapi Klinik Madani berinisiatif untuk menyediakan bagi pasien-pasien yang mengalami indikasi medis. Jadi tidak semua yang bisa melakukan USG, tetapi berdasarkan indikasi medis. Iya. Oke, selain itu ada juga layanan-layanan yang bisa dimanfaatkan oleh peserta BPJS.
Kita ada buka untuk sunatan, sirkumsisi, dokter. Jadi di klinik Madani juga dikenal dengan klinik sunat, ya. Jadi di klinik Madani semua anak-anak yang akil balik itu sudah bisa melakukan sunatan di klinik Madani yang dilakukan oleh tenaga profesional, ya, dokter. Ada perawatnya juga, seperti itu. Apa sunat ini banyak yang tanya ini, dokter. Kira-kira sunatan itu bisa pakai BPJS tidak ini? Nah, itu yang menjadi kendala, bahwa BPJS mungkin belum mengcover ya untuk tindakan sunatan ini. Kalaupun ada yang perlu dirujuk misalnya fimosis atau apa, mau tidak mau kita harus memberikan pelayanan dengan memberikan rujukan kepada peserta ke rumah sakit. Oh, oke. Jadi sunat itu bisa asalkan ada indikasi medis, bukan estetik. Iya, jadi betul. Jadi bisa di cover oleh BPJS Kesehatan. Iya, bisa di cover BPJS Kesehatan jika ada indikasi medis. Jika ada indikasi iya, medis. Oke, seperti baik. itu. Oke, saudara pemirsa, sahabat Klinik Madani Manado, kita sudah banyak mendapatkan informasi terkait dengan sosialisasi penggunaan kartu identitas kependudukan atau KTP sebagai kartu yang bisa digantikan, yang bisa menggantikan kartu BPJS Kesehatan. Oh, iya. Jadi hanya bisa menyebutkan NIK saja dan namanya terdaftar aktif di BPJS, maka bisa sudah mendapatkan layanan. Nah, Oh iya, dokter, satu lagi. Ya. Kita di klinik kemarin buka persalinan 24 jam. Oh, ada juga Iya. persalinan ternyata. Kita buka persalinan 24 jam, kemudian bayi yang sudah lahir di klinik Madani itu bisa langsung mengurus NIK, Oh, ya. oke. Bisa kami daftarkan. Oke. Jadi ini khusus peserta ya? Ya. Bukan untuk umum. Ya, Tetapi peserta JKN bisa KIS. juga melayani untuk umum. Bisa Oke. melayani umum dan juga melayani peserta JKN KIS. JKN KIS yang Kami memiliki buka kartu. 24 jam. Oke, Iya. jadi buka 24 jam untuk pelayanan persalinan dan untuk pengurusan kartu NIK untuk bayi itu bisa secepat Iya. mungkin. Oke, sahabat Klinik Madani, kita sudah mendengar semua ulasan dari Dr. Rini Rahmawati Kadir sebagai Kepala Klinik Madani Manado terkait dengan sosialisasi pemerintah dan BPJS Kesehatan terhadap penggunaan NIK, nomor induk kependudukan atau nomor KTP yang bisa digunakan sebagai pengganti kartu BPJS yang telah ada selama ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan kartu BPJS tetap masih berlaku. Tapi alangkah baiknya untuk mempermudah, mempercepat dan validasi data dari sahabat Klinik Madani semua itu bisa mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal, lebih cepat dan lebih mudah dalam pelayanan. Jadi ini yang bisa kami sosialisasikan kepada sahabat Klinik Madani semua, dan adapun layanan-layanan yang ada di Klinik Madani kita sudah dengar semua. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rini Rahmawati Kadir sebagai Kepala Klinik Madani Manado. Insya Allah kita bisa ketemu di podcast yang akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik dan sosialisasi tentang BPJS Klinik Madani kepada sahabat Klinik Madani semua. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.